Aku Putri. Hai, aku Rame. Hai, saya Saras Lalai. Hai, saya Ranat. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kompetensi pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Ikutin terus ya. Adapun yang menjadi judul presentasi kami kali ini yaitu pemetaan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi guru pada dimensi pedagogi. Poin pertama mengenai pengertian kompetensi akan dijelaskan oleh Saudara Ranap Simangunsong. Baiklah, topik yang akan saya bawakan adalah pengertian kompetensi. Kompetensi adalah tindakan atau kinerja yang menggambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan profesi tertentu. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi merupakan suatu kesatuan utuh yang menggambarkan penampilan, kemampuan, perilaku seseorang. Menurut teori konvergensi, kompetensi terbentuk dari perpaduan potensi-potensi dalam diri manusia dengan lingkungannya. Artinya manusia lahir membawa sejumlah potensi atau kemampuan lahiriah yang kemudian berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, termasuk pendidikan, sehingga membangun sebuah kompetensi baru yang lebih matang. Kompetensi diri berkaitan dengan konsep, hakikat, dan tugas guru, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya. Kompetensi tersebut terdiri dari kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, menjadi teladan kepada peserta didik, dan berakhlak mulia. Dan kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Salah satu indikator kompetensi guru yang menjadi perhatian penulis adalah kompetensi teknologi informasi dan komunikasi. Poin selanjutnya yaitu mengenai pemetaan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi. Kompetensi TIK oleh guru dapat dibedakan menjadi 3, diantaranya yang pertama yaitu kompetensi teknologi literasi. Yang pertama yaitu kompetensi teknologi literasi. Pada kompetensi ini, yang harus dilakukan guru adalah guru harus mengetahui dengan siapa, kapan, dan bagaimana caranya menggunakan teknologi yang dapat mendukung proses pembelajaran. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi pendalaman pengetahuan. Yang harus dilakukan guru pada kompetensi ini adalah guru harus menerapkan pendekatan pembelajaran kepada siswa dengan basis proyek, di mana siswa dapat melakukan. Pada kompetensi ini, yang harus dilakukan guru adalah guru harus mengetahui dengan siapa, kapan, dan bagaimana caranya menggunakan teknologi yang dapat mendukung proses pembelajaran. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi pendalaman pengetahuan. Yang harus dilakukan guru pada kompetensi ini adalah guru harus menerapkan pendekatan pembelajaran kepada siswa dengan basis proyek, di mana siswa dapat melakukan eksplor terhadap TIK yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi kreasi pengetahuan. Pada kompetensi ini yang dilakukan guru hanyalah memantau siswa yang telah dibentuk kelompok untuk menciptakan hal-hal dari kreasi mereka sendiri. Yang tidak kalah penting yang harus kita ketahui adalah desain pada kompetensi teknologi informasi dan komunikasi pada desain pedagogik adalah keterampilan guru dalam merancang dan mengatur semua elemen yang mengarah pada konstruksi pendidikan yang diaktifkan dengan teknologi informasi dan komunikasi
untuk pembelajaran bermakna dan pendidikan komprehensif bagi siswa. Kemudian yang menjadi implementasinya adalah keterampilan guru dalam memfasilitasi dan menerapkan perancangan dan perencanaan pendidikan yang direfleksikan dalam praktik pembelajaran. Dan yang harus dievaluasi daripada kompetensi tersebut adalah kemampuan guru dalam mengevaluasi efektivitas pembelajaran yang diintegrasikan dengan teknologi. Selanjutnya mengenai tingkatan adopsi yang digunakan untuk pengembangan diklat peningkatan kompetensi teknologi informasi komunikasi guru akan dijelaskan oleh Saudari Rame. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompetensi teknologi informasi dan komunikasi guru pada dimensi pedagogi. Diperoleh rumusan bahwa kompetensi teknologi informasi komunikasi guru dapat dipetakan ke dalam 3 level. Yang pertama itu literasi teknologi atau teknologi literacy, 2 pendalaman pengetahuan knowledge deepening, dan 3 kreasi pengetahuan atau knowledge creation. Di mana setiap level ini kemampuan teknologi informasi komunikasi harus mengembangkan serangkaian kompetensi dalam penggunaan teknologi dengan memprioritaskan keterampilan pada ranah pedagogi yang mencakup ruang lingkup desain, implementasi, dan evaluasi. Dan kali ini saya akan menjelaskan dalam bidang implementasi. Yang pertama, 1 level literasi teknologi. Implementasinya yaitu mengenai fungsi alat teknologi informasi komunikasi untuk mengelola akses dan pencarian informasi yang berkualitas. Yang kedua, level pendalaman pengetahuan. Implementasinya yang pertama, memahami fungsi alat teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan konstruksi pengetahuan atau aktif, otonom, atau kolaboratif. Yang kedua, memahami peranan teknologi informasi komunikasi dalam membantu proses konstruksi pengetahuan dalam hal tingkat partisipasi siswa, perubahan konseptual, atau kinerja akhir. Yang ketiga, level kreasi pengetahuan. Implementasinya yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai konteks aplikasi untuk teknologi informasi komunikasi berdasarkan karakteristiknya dan tujuan pembelajaran yang jelas dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua, memahami potensi teknologi informasi komunikasi untuk umpan balik, pemantauan, dan penilaian proses belajar siswa. Poin selanjutnya yaitu mengenai model adopsinya yang akan dijelaskan oleh Saudari Sarah Citra. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi di mana model adopsi meliputi 3 fase, yakni integrasi, reorientasi, dan evolusi. Ketiga versi model ini melalui penilaian Hopper dan Rieber pada tahun 1995. Yang pertama, level integrasi, yang dimana melibatkan gagasan TIK sebagai alat yang mempermudah menyajikan konten, berkomunikasi, dan menyampaikan informasi. Tingkat ini melibatkan praktik yang diarahkan pada digitalisasi kelas, seperti beralih dari kertas ke digital. Contoh praktiknya yang bisa dikategorikan pada level ini adalah penggunaan multi choice test dengan menggunakan Learning Management System atau yang disingkat dengan LMS. Yang kedua, level reorientasi. Pada tingkat ini, kegiatan pendidikan tertentu, guru menggunakan alat teknologi untuk mengatur praktik mengajar dengan partisipasi aktif siswa di sekitar kegiatan belajar mengajar tersebut. Pada tingkat ini, pengajaran tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan alat teknologi. Mengoptimalkan dan memanfaatkan karakteristik tersebut memungkinkan TIK untuk digunakan oleh siswa dan guru untuk merencanakan, mengatur, dan memandu proses inframental dan intermental atau memecahkan berbagai masalah yang terlibat dalam konstruksi pengetahuan. Salah satu contoh pada level ini adalah blogging dan kolaboratif untuk membantu pemahaman topik yang dibahas di kelas. Yang ketiga, level evolusi. Pada tingkat ini, TIK menciptakan lingkungan yang melibatkan sistem semiotik yang dikenal dan mendorong kapasitas manusia untuk mewakili, memproses, dan mentransmisikan dan berbagi informasi ke dalam lingkungan baru. Dari
perspektif ini, guru menggunakan potensi tersebut untuk menjembatani hubungan antara siswa dan konten pembelajaran, serta interaksi dan pertukaran antara guru dan siswa dan kalangan siswa, kolega, institusi, dan kelompok penelitian. Guru memanfaatkan TIK dengan baik dengan cara menunjukkan hubungan yang koheren antara keseluruhan isi materi. Setelah mendengar penjelasan dari kelompok 6, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kompetensi pedagogik sebagai salah satu standar dari guru profesional merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru yang dibangun melalui pengetahuan mendalam tentang proses dan praktik pengajaran dan pembelajaran. Oleh sebab itu, diperlukan pemetaan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi bagi guru dan calon guru untuk memastikan bahwa guru-guru di Indonesia telah memahami teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kemajuan pendidikan di Indonesia pada abad 21 ini. Maka, marilah kita bijak menggunakan teknologi dan mari kita kembangkan teknologi untuk kemajuan bangsa ini.